Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ini nyata terjadi. Beruntung buat kamu yang nonton video ini. Atas izin Allah, rezeki besar sedang menuju tempat kamu. Ketik amin di kolom komentar dan tekan tombol like. Terima kasih. Mari kita lanjut ke inti ceritanya. Alkisah di suatu pagi yang cerah, ketika embun masih menggantung di dedaunan dan burung-burung belum sempat mengeluh soal macet di angkasa. Baginda Raja tiba-tiba merasa kepalanya penuh sesak. Bukan karena mahkota terlalu ketat, bukan pula karena kebanyakan makan gulai kambing semalam. Tidak, yang mengganggunya adalah sebuah pertanyaan besar yang terus berputar-putar di dalam kepalanya, seperti ayam kehilangan kandang. Pertanyaan itu begitu memusingkan hingga Baginda tak bisa tidur nyenyak. Bahkan saat makan pun rasa makanan terasa hambar, seakan lidahnya sibuk memikirkan hal lain. Akhirnya, dengan penuh harap, Baginda memanggil seorang sahabatnya yang terkenal cerdik licin, namun bijaksana. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas, si penyair jenaka yang selalu punya jawaban untuk segala hal. Bahkan untuk hal-hal yang belum ditanyakan sekalipun. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Sang Abu datang dengan langkah ringan, senyum di bibir dan mata berbinar penuh rasa ingin tahu. Begitu tiba di hadapan singgasana, Baginda Raja tak mau berlama-lama basa-basi. Beliau langsung melempar pertanyaan seperti melempar batu ke kolam yang tenang. "Wahai Abu Nawas," ujar Baginda dengan nada serius namun sedikit lelah. "Aku memanggilmu bukan untuk mendengar syairmu yang bikin orang tertawa sampai lupa waktu. Kali ini aku butuh jawaban sejati. Ada satu teka-teki yang sudah lama menggodaku, bahkan lebih menggoda daripada kue mangkok di pagi hari." Abu Nawas menunduk hormat, lalu dengan sopan bertanya, "Hamba siap mendengar, wahai Paduka yang mulia. Teka-teki, apakah gerangan yang membuat tidur Paduka tidak tenang dan pikiran Paduka seperti kuda liar berlari tanpa kendali?" Baginda Raja menarik napas panjang, kemudian menatap langit-langit istana, seolah mencari jawaban di sana. Lalu, dengan suara rendah penuh keraguan, beliau bertanya, "Katakan padaku, Abu Nawas, di manakah sebenarnya batas jagad raya yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ini? Di mana ujungnya? Di mana tembok terakhirnya? Apakah langit itu punya pinggiran seperti kain yang dijahit?" Ruangan pun hening sesaat. Para pejabat istana yang berdiri di samping menahan napas. Mereka mengira Abu Nawas akan kebingungan, mungkin mengelak, atau bahkan meminta waktu 3 hari 3 malam untuk berpikir. Tapi bukan Abu Nawas namanya kalau dia mudah kehabisan akal. Dengan tenang, tanpa ragu, tanpa terbata-bata, Abu Nawas langsung membuka mulutnya. "Wahai Paduka yang mulia, izinkan hamba menjawab dengan sejujur-jujurnya." Semua mata tertuju padanya. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lembut namun tegas, penuh wibawa seorang guru yang mengajar muridnya. "Paduka, perlu Paduka ketahui bahwa ketidakterbatasan itu baru bisa dikenali karena ada yang terbatas. Seperti kita baru tahu gelap itu ada karena pernah melihat terang. Nah, keterbatasan ini, Paduka, telah ditanamkan oleh Sang Pencipta langsung ke dalam otak kita, manusia. Otak kita ini, meski pandai, meski bisa menghitung, meski bisa merangkai kata dan membangun istana megah, tetaplah terbatas." Baginda mengangguk pelan, mulai mengerti ke arah mana penjelasan ini meluncur. Abu Nawas tersenyum tipis, lalu melanjutkan, "Maka dari itu, wahai Paduka, manusia tak akan pernah, bahkan sampai kiamat sekalipun, sanggup mengetahui di mana batas jagad raya ini berakhir. Sebab, bagaimana mungkin sesuatu yang terbatas bisa mengukur sesuatu yang tak terbatas? Itu seperti meminta semut mengukur luasnya samudra dengan langkah kakinya yang munggil, atau seperti meminta lilin kecil menerangi seluruh kegelapan malam di seluruh negeri. Mustahil, Paduka. Bukan karena kita bodoh, tetapi karena memang itulah adab kita sebagai makhluk, tahu diri akan keterbatasan. Seketika itu juga,
wajah Baginda Raja berubah cerah. Beban berat di dadanya seolah terangkat seperti kabut pagi yang menguap di terpa matahari. Senyum lebar mengembang di bibirnya dan matanya berbinar penuh kepuasan. "Subhanallah Abu Nawas," ujar Baginda sambil menepuk lengan singgasananya. Jawaban yang begitu sederhana namun begitu dalam. "Engkau benar-benar anugerah bagi kerajaan ini." Dan sejak hari itu, Baginda Raja tak lagi pusing memikirkan ujung jagat raya. Beliau kembali tidur nyenyak, makan dengan lahap, dan memerintah dengan hati lapang. Sementara Abu Nawas, dia pulang dengan langkah santai sambil bergumam pelan. Terkadang pertanyaan terbesar justru punya jawaban paling sederhana. Terimalah bahwa kita memang kecil, maka kita akan merasa lega. Dan begitulah, sahabat pendengar, hikmah dari kisah ini. Kebijaksanaan sejati bukan soal mengetahui segalanya, tetapi soal memahami bahwa ada hal-hal yang memang tidak perlu dan tidak mungkin kita ketahui. Dan justru disitulah letak ketenangan hati. Kisah selanjutnya. Pada zaman dahulu kala, ketika Madinah masih dipenuhi cahaya iman yang baru tumbuh subur, hiduplah seorang lelaki Nasrani yang memilih tinggal di tengah-tengah kaum muslim. Namun sayang, meski tubuhnya hidup berdampingan, hatinya dipenuhi kedengkian yang tak kunjung padam. Setiap kali azan berkumandang suara merdu yang memanggil umat ke jalan Tuhan, si lelaki Nasrani ini selalu bereaksi dengan cara yang sungguh menyakitkan hati, terutama saat muazin menyerukan kalimat suci, "Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ia justru menyahut dengan kata-kata pedas penuh kebencian. Haraqo al-Kadzab, semoga terbakar si pembohong itu. Hari demi hari ia mengucapkan kata-kata itu. Pagi, siang, sore, malam. Seperti mantra yang ia ulang-ulang tanpa lelah, tanpa malu, tanpa sadar bahwa setiap kata yang keluar dari mulut manusia tidaklah jatuh ke tanah begitu saja. Ada yang mencatat, ada yang mendengar, dan ada pula yang membalas dengan cara yang tak pernah kita sangka. Hingga pada suatu malam yang kelam, ketika bulan bersembunyi di balik awan tebal, seorang pelayannya masuk ke dalam rumah sambil membawa obor untuk menerangi jalan. Si lelaki Nasrani itu sedang tertidur lelap bersama keluarganya, tak tahu apa-apa, tak menduga apa-apa. Namun, takdir berkata lain. Tanpa sengaja, percikan kecil dari api obor itu terjatuh. Begitu kecil, begitu sepele, namun cukup untuk membakar tirai, lalu menjalar ke kain, lalu ke kayu, lalu ke seluruh penjuru rumah. Dalam sekejap, api melahap habis semua yang ada. Dan yang lebih tragis lagi, si lelaki Nasrani itu beserta seluruh keluarganya terbakar hidup-hidup di dalam tidur mereka. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Asadi tentang kisah ini. Dan bagi mereka yang mendengarnya, tak ada yang bisa berkata selain, "Wallahu a'lam bisyawab." Hanya Allah yang maha tahu yang benar. Hikmahnya, hati-hatilah dengan lidahmu, wahai sahabat. Sebab doa buruk yang kau lontarkan kepada orang lain bisa jadi justru kembali menghampirimu seperti bumerang. Kata-kata adalah benih, dan kau tak pernah tahu kapan ia akan tumbuh menjadi buah yang pahit. Kisah kedua, Abu Nawas dan semangka untuk Tuhan. Sekarang mari kita beralih ke kisah yang lebih ringan, namun tak kalah dalamnya, tentang Abu Nawas, si penyair cerdik yang kali ini justru terjebak oleh kecerdikannya sendiri. Alkisah, Baginda Raja, seorang pemimpin yang arif dan murah hati, menyediakan sebidang tanah untuk rakyatnya bercocok tanam. Namun, dengan satu syarat yang bijaksana. Sebagian hasil panen dari tanah itu wajib disedekahkan kepada fakir miskin, dan sisanya boleh dinikmati oleh si petani. Kebetulan sekali, lahan tersebut berbatasan langsung dengan lahan milik Abu Nawas. Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas mendapat ilham. Aha, pikirnya sambil memegang beberapa biji semangka di tangannya. Aku akan melakukan sesuatu yang sangat mulia hari ini. Aku akan membagi biji-biji ini menjadi 2 bagian. 1 bagian untuk diriku
dan satu bagian lagi untuk Tuhan. Tentu saja, yang dimaksud Abu Nawas dengan untuk Tuhan adalah menanamnya di lahan Baginda Raja, lahan yang hasilnya akan disedekahkan kepada fakir miskin. Dalam hatinya, ia merasa bangga. Alangkah mulianya aku ini, pikirnya sambil tersenyum puas. Maka ditanamlah biji-biji itu. Waktu berlalu, hujan turun, matahari bersinar, tanah bekerja dengan sabar. Beberapa bulan kemudian, tibalah masa panen. Namun, yang terjadi sungguh di luar dugaan. Semangka yang ditanam Abu Nawas di lahannya sendiri, yang subur, yang ia rawat dengan penuh perhatian, justru tumbuh kecil-kecil, sedikit, dan tidak menarik. Sementara semangka yang ia tanam untuk Tuhan di lahan Baginda Raja, yang kering, gersang, dan kurang perawatan, justru tumbuh besar-besar, mengkilap, dan jumlahnya melimpah ruah. Abu Nawas menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Ini tidak masuk akal, gerutunya. Lahan Baginda itu tandus seperti punggung unta, sedangkan lahanku subur seperti taman surga. Tapi kok hasilnya malah terbalik? Apa yang sedang terjadi di sini? Lama-kelamaan, pikiran licik mulai menyelinap ke dalam benaknya. Kalau begitu, tak ada salahnya kan kalau aku meminjam sedikit semangka milik Tuhan? Toh, Dia Maha Kaya, tidak akan merasa rugi, bisiknya pada diri sendiri dengan logika yang, khas Abu Nawas. Maka, ketika malam tiba dan kegelapan menutupi segala sesuatu bagaikan selimut tebal, Abu Nawas bergerak seperti bayangan. Dengan membawa karung besar yang bisa muat setengah pasar, ia menyelinap ke lahan itu, berjalan berjingkat-jingkat seperti kucing mencuri ikan. Setibanya di sana, dengan mata berbinar penuh semangat, ia mulai memetik semangka-semangka terbaik. 1, 2, 3, 4, sampai karungnya penuh sesak. Lalu, dengan bangga, ia memikul karung itu di atas punggungnya dan mulai berjalan pulang. Namun, ada yang tidak ia ketahui. Ternyata, sedari tadi, 2 pencuri sejati yang jauh lebih berpengalaman daripada Abu Nawas sudah menguntitnya dari balik semak-semak. Mereka mengikutinya tanpa suara, seperti hantu yang tak terlihat. Karena beban karung begitu berat, sesekali Abu Nawas berhenti untuk mengatur napas dan meluruskan punggung. Dan di setiap kali ia berhenti itulah, kedua pencuri yang licin itu dengan cekatan mengambil satu persatu semangka dari dalam karungnya. Tentu saja, Abu Nawas tidak menyadari apa-apa. Malam begitu gelap, tidak ada bulan, tidak ada lentera. Ia hanya merasa, aneh, kok makin lama karungnya makin ringan ya? Gumamnya heran. Mungkin karena aku sudah terbiasa memikul, pikirnya lagi sambil terus melangkah. Hingga akhirnya, setelah berhenti beberapa kali, ia sama sekali tidak merasakan beban lagi. Karungnya terasa seperti bantal kapuk kosong. Penasaran bercampur was-was, Abu Nawas pun membuka karungnya. Dan apa yang ia lihat? Kosong melompong. Seketika, wajahnya pucat pasi. Kedua matanya membulat seperti kelereng. Tubuhnya gemetar hebat. Tanpa pikir panjang, tanpa menoleh kanan kiri, ia langsung lari tunggang langgang seperti dikejar setan. Napasnya terengah-engah, keringat membasahi dahinya, dan hatinya berdebar keras seperti jenderang perang. Ia terus berlari, menembus kegelapan, sampai akhirnya brak, ia mendobrak pintu rumahnya sendiri. Sang istri yang sedang duduk tenang terkejut setengah mati. "Ya ampun suamiku, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu seperti orang habis bertemu malaikat pencabut nyawa?" Abu Nawas menelan ludah dengan susah payah. Suaranya bergetar saat menjawab, "Wahai istriku, Tuhan telah memergoki aku. Dia mengambil kembali semangka-semangkanya. Satu persatu, semuanya hilang. Aku ketahuan." Sang istri hanya bisa geleng-geleng kepala antara prihatin dan ingin tertawa. "Dasar suamiku ini," bisiknya sambil menatap Abu Nawas yang masih terduduk lemas, cerdik di siang hari tapi bodoh di malam gelap. Dan begitulah, wahai sahabat pendengar, dua kisah yang mengajarkan kita tentang kekuasaan takdir dan bahaya kesombongan.
Dari kisah pertama, kita belajar. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan kata-kata. Lidah adalah pedang kecil yang bisa melukai, bahkan diri sendiri. Dari kisah kedua, kita belajar. Jangan mengira kita bisa lebih cerdik dari Sang Pencipta. Abu Nawas yang biasanya pintar, kali ini tergelincir oleh niat buruknya sendiri. Dan meski yang mengambil semangkanya adalah manusia biasa, ia percaya itu ulah Tuhan karena hati yang bersalah selalu ketakutan padanya. Wallahu a'lam bisyawab. Kisah selanjutnya. Entah angin apa yang berhembus, entah mimpi buruk apa yang menghantuinya, tiba-tiba saja, tanpa peringatan, tanpa sebab yang jelas, Baginda Raja berubah menjadi sosok yang asing. Seperti mendung tebal yang menutupi matahari, wajahnya yang biasanya ramah kini penuh kerut kemarahan. Suaranya yang biasanya lembut, kini melengking tajam seperti cambuk. Setiap hari, tanpa henti, ia memaki-maki para menterinya. Kesalahan kecil dihukum berat. Bahkan hal sepele, seperti batuk di ruang sidang, bisa membuatnya meledak seperti gunung berapi. Abu Nawas yang kebetulan sedang berada di istana saat itu, juga tak luput dari terjangan amarahnya. "Keluar, pergi, jangan pernah lagi menginjakkan kakimu di istana ini," bentak Baginda dengan mata menyala-nyala. Abu Nawas hanya bisa menunduk, lalu pergi dengan hati miris. Ada apa dengan raja kita ini? Pikirnya dalam hati. Hari-hari berlalu dan keadaan semakin memburuk. Warga mulai mengeluh. Para pedagang di pasar berbisik-bisik. Bahkan anak-anak kecil pun tahu bahwa ada yang tidak beres dengan pemimpin mereka. Baginda Raja yang dulunya disayangi kini ditakuti, bukan karena wibawa, tetapi karena amarahnya yang tak terkendali. Satu persatu, para menteri mulai mengundurkan diri. Ada yang diam-diam meninggalkan istana tengah malam. Ada yang pura-pura sakit, lalu tak pernah kembali. Yang paling tegar pun akhirnya menyerah. Tak sanggup lagi menghadapi bentakan dan ancaman setiap hari. Hingga akhirnya, kursi-kursi di ruang sidang yang dulunya penuh kini hanya tersisa beberapa orang saja. Baginda Raja mulai khawatir. Kerajaan tak bisa berjalan tanpa menteri, maka diumumkanlah. Siapa saja dari rakyat yang berani boleh mendaftar menjadi menteri. Namun, tidak ada satu orang pun yang berani. Bahkan yang paling miskin, yang butuh kerja, yang ingin naik pangkat, semuanya diam 1000 bahasa. Lebih baik hidup sederhana daripada jadi sasaran amarah raja setiap hari. Baginda semakin bingung. Ia pun memanggil satu-satunya penasehat istana yang masih setia, seorang lelaki tua, bijaksana yang sudah mengabdi sejak zaman ayahanda raja. "Ada apa dengan kerajaan ini?" tanya Baginda dengan nada frustrasi. "Kenapa jadi begini? Kenapa semua orang menjauhiku?" Sang penasehat menarik napas panjang. Ia tahu ini saat yang berbahaya, tapi kebenaran harus disampaikan. "Ampun, Yang Mulia," ucapnya pelan namun tegas. Hal ini terjadi bukan karena kesalahan orang lain, tetapi karena sikap Paduka sendiri. Baginda tersentak, matanya menyipit curiga. Penasehat melanjutkan dengan hati-hati. Akhir-akhir ini Paduka mudah sekali emosi. Tanpa sebab yang jelas, Paduka menghukum menteri yang tidak bersalah. Hal inilah yang membuat mereka tak tahan lagi. Sebaiknya Paduka memeriksakan diri kepada seorang tabib. Barangkali ada solusinya. Seketika wajah Baginda memerah padam. "Kau kira aku sakit?" bentaknya keras. "Lancang sekali ucapanmu." Tanpa belas kasihan, ia memerintahkan para pengawal, "Tangkap dia, buang ke penjara." Dan jadilah satu-satunya orang yang berani jujur pun dipenjarakan. Kabar tentang penasehat istana yang dipenjarakan menyebar cepat bagaikan api di musim kemarau. Akhirnya, berita itu sampai juga ke telinga Abu Nawas. Warga berbondong-bondong mendatanginya. "Bagaimana ini, Abu Nawas?" tanya seorang tukang roti dengan cemas. "Harus ada seseorang yang bisa menyadarkan Baginda Raja." "Benar," timpal tukang sayur. "Tapi siapa yang berani? Penasehat istana saja di penjara.
apalagi kami yang rakyat kecil. Abu Nawas duduk termenung. Tangannya memegang dagunya. Otaknya berputar cepat seperti kincir angin di tengah badai. Lama ia diam. Lalu tiba-tiba matanya berbinar. "Aku punya ide," katanya dengan senyum tipis. "Tapi kalian harus membantu. Sebarkanlah kabar ke seluruh Baghdad bahwa aku diterkam harimau yang kupelihara sejak kecil." Para warga saling pandang bingung. "Harimau? Tapi kau tidak punya harimau, Abu Nawas." "Percaya saja padaku," ujar Abu Nawas sambil mengedipkan mata. "Lakukan seperti yang kukatakan." Meski penuh tanda tanya, mereka pun menurut. Dan dalam sekejap, seluruh kota dihebohkan oleh berita mengejutkan. Abu Nawas diterkam harimau peliharaannya. Kabar itu menyebar dari mulut ke mulut, dari pasar ke masjid, dari kedai ke rumah-rumah warga. Dan tak lama kemudian, berita itu sampai juga ke telinga Baginda Raja. "Apa benar Abu Nawas diterkam harimau?" tanya Baginda kepada salah satu menterinya yang tersisa. "Menurut kabar yang beredar, memang benar, Paduka," jawab sang menteri hati-hati. "Sejak kapan Abu Nawas punya harimau?" Baginda bertambah penasaran. "Hamba kurang tahu, Yang Mulia, tapi katanya ia memelihara harimau itu sejak masih bayi." Rasa penasaran Baginda semakin besar. Meski ia dulu mengusir Abu Nawas dengan kasar, hatinya masih peduli. Akhirnya, ia memutuskan untuk datang sendiri ke rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, Baginda melihat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. Tidak ada luka, tidak ada perban, bahkan tidak ada tanda bekas cakaran sama sekali. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Baginda dengan heran. Abu Nawas tersenyum lebar. "Alhamdulillah, Paduka, hamba sehat walafiat." Baginda semakin bingung. "Orang-orang bilang kau diterkam harimau. Bagaimana bisa kau selamat tanpa luka sedikit pun? Dan sejak kapan kau memelihara harimau?" Abu Nawas menghela napas panjang, lalu berkata, "Untuk menjawab pertanyaan Paduka, butuh waktu lama untuk menceritakannya." "Aku siap mendengarkan," kata Baginda sambil duduk. "Silakan ceritakan saja padaku." Abu Nawas pun mulai bercerita dengan suara tenang namun penuh makna. "Waktu itu, hamba melewati jalanan sepi di pinggir hutan. Di tengah jalan, hamba menemukan seekor anak harimau yang tengah sakit dan butuh pertolongan. Kasihan melihatnya, hamba pun membawa pulang dan merawatnya dengan penuh perhatian." Para warga awalnya memperingatkan hamba. Mereka bilang harimau adalah hewan buas yang berbahaya. "Jangan dipelihara, suatu hari nanti dia akan memangsamu," kata mereka. Tapi hamba tidak mendengarkan. Hamba terus merawatnya dengan baik. Seiring waktu, harimau itu tumbuh besar dan anehnya, ia menjadi sangat jinak. Ia tidak pernah mengaum, tidak pernah menakuti siapapun. Bahkan anak-anak kampung sering bermain dengannya. Warga pun tidak lagi takut. Mereka berpikir, mungkin harimau ini berbeda. Mungkin ia tidak akan pernah buas. Baginda mengangguk-angguk lalu bertanya, "Kalau memang jinak, kenapa dia sampai menerkammu?" Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih serius. "Suatu hari hamba harus keluar kota selama 3 hari 3 malam. Dan dalam ketergesahan, hamba lupa memberinya makan. Saat hamba pulang, hamba melihat harimau itu masih di dalam kandangnya. Hamba senang, mengira semuanya baik-baik saja. Tapi, begitu hamba mendekat, tiba-tiba ia menerkam hamba dengan ganas. Matanya merah menyala. Taringnya siap merobek daging. Ternyata, kelaparan selama 3 hari telah membangunkan sifat alamiahnya sebagai hewan buas. Tidak peduli siapa pemiliknya, tidak peduli siapa yang dulu merawatnya. Ketika lapar, harimau tetaplah harimau. Ia akan menerkam siapa saja." Baginda terdiam. Wajahnya mulai berubah. "Lalu kemana harimau itu sekarang?" tanyanya pelan. "Apakah sudah kau bunuh? Atau lari ke hutan?" Abu Nawas menggeleng. "Hamba melepaskannya, Paduka. Dan hamba tak akan pernah lagi memelihara harimau." Lalu ia menatap mata Baginda dengan penuh arti. "Tapi Paduka, harimau yang hamba ceritakan ini bukanlah harimau sesungguhnya." Baginda tersentak.
bukan harimau sesungguhnya? Maksudmu? Abu Nawas tersenyum lembut. Harimau ini adalah tabiat buruk kita, Paduka. Seperti cepat emosi, gampang marah, suka membentak tanpa sebab. Awalnya, tabiat buruk itu kecil. Kita pikir bisa kita kendalikan. Kita pikir tidak berbahaya. Tapi lama-kelamaan, jika terus kita pelihara, ia akan tumbuh besar dan ganas. Dan suatu hari nanti, tabiat buruk itu akan memakan kita sendiri. Sifat mudah marah dan gampang emosi akan dengan mudah membuat kita celaka. Orang-orang akan menjauh, sahabat akan pergi, bahkan keluarga pun bisa menyerah. Maka dari itu, Paduka, akan jauh lebih aman jika kita melepaskan tabiat buruk itu dan jangan pernah sekalipun memeliharanya lagi. Baginda Raja terdiam lama. Kata-kata Abu Nawas merasuk jauh ke dalam hatinya, seperti air hujan meresap ke tanah kering. Perlahan, ia mulai menyadari. Selama ini, ia telah memelihara harimau dalam dirinya sendiri. Ia membiarkan amarah tumbuh subur. Ia membiarkan emosi menguasai setiap keputusan. Dan akibatnya, satu persatu orang-orang yang ia sayangi meninggalkannya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ampuni aku, Abu Nawas, katanya dengan suara bergetar. Selama ini aku tidak sadar. Abu Nawas tersenyum hangat. Tak apa Paduka, yang penting sekarang Paduka sudah sadar dan belum terlambat untuk berubah. Baginda mengangguk perlahan, lalu ia berdiri, memeluk Abu Nawas dengan erat dan berkata dengan penuh tekad, mulai hari ini, aku akan melepaskan harimau itu. Aku tidak akan lagi memeliharanya. Dan sejak saat itu, Baginda Raja benar-benar berubah. Ia meminta maaf kepada semua orang yang pernah ia sakiti. Ia membebaskan penasehat istana dari penjara. Ia mengundang kembali para menteri yang mengundurkan diri. Perlahan namun pasti, kerajaan kembali harmonis. Warga kembali tersenyum. Dan nama Abu Nawas sekali lagi dikenang sebagai orang bijak yang menyelamatkan kerajaan, bukan dengan pedang, tetapi dengan cerita seekor harimau yang tak pernah ada. Wallahu a'lam bisyawab. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang tenang, ketika matahari baru saja menyapa bumi dengan cahaya lembutnya, rumah sederhana Abu Nawas kedatangan tamu istimewa, seorang putri dari keluarga saudagar kaya raya. Wajahnya cantik, pakaiannya mewah, tetapi di balik semua kemegahan itu, tersimpan kesedihan yang mendalam. Dengan sopan, ia duduk di hadapan Abu Nawas, lalu mulai bercerita dengan suara lirih penuh keluh kesah. Tuan Abu, katanya sambil menunduk, aku datang ke sini karena mendengar bahwa Tuan adalah orang sakti yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Aku malu dengan kondisi suamiku. Abu Nawas mengerutkan kening, lalu bertanya dengan lembut, kondisi apa yang membuatmu malu, putri? Sang putri menarik napas panjang. Suamiku, kakinya pincang Tuan Abu. Setiap kali kami berjalan bersama, aku merasa mata orang-orang tertuju padanya. Aku malu, sangat malu. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu mulai bertanya dengan penuh pengertian. Selain kondisi kakinya yang pincang, apalagi yang membuatmu tidak suka dengan suamimu? Apakah dia suka marah-marah? Apakah dia sering membentak dan kasar kepadamu? Sang putri menggeleng cepat. Tidak Tuan Abu, justru sebaliknya. Tutur katanya selalu santun dan ramah. Dia selalu memperlakukanku dengan lembut. Kalau begitu, apakah dia seorang yang gemar maksiat? Tanya Abu Nawas lagi. Apakah dia suka mabuk-mabukan, berjudi, atau berbuat jahat? Itu juga tidak, jawab sang putri dengan yakin. Dia justru pemuda yang sangat alim. Setiap malam, tanpa pernah ketinggalan, dia bangun untuk sholat tahajud. Dia sangat taat beribadah. Abu Nawas terdiam cukup lama. Dalam hatinya ia berkata, sebenarnya suami sang putri ini adalah lelaki yang saleh dan baik hati. Hanya karena kakinya pincang, akibat musibah yang bukan kesalahannya, sang putri menjadi malu. Padahal kecacatan itu tidak akan menurun kepada anak-anaknya kelak. Sungguh kasihan.
Setelah berpikir panjang, akhirnya muncul sebuah ide cerdik di benak Abu Nawas. Ia ingin membuka mata hati sang putri dengan cara yang unik. Dengan suara penuh wibawa, Abu Nawas mulai bercerita. "Wahai putri yang terhormat," ujarnya, "tahukah kamu bahwa pernikahan itu sudah ditentukan oleh Allah sejak kita belum dilahirkan ke dunia?" Sang putri mengangguk pelan, penasaran dengan arah cerita ini. Abu Nawas melanjutkan, "Ketika bayi-bayi manusia akan dilahirkan, para malaikat di surga memanggil mereka satu persatu. Di sanalah ditentukan siapa akan menjadi pasangan siapa. Itu adalah keputusan ilahi yang tidak bisa diubah oleh siapapun." Sang putri mendengarkan dengan seksama. "Dan ketika kamu akan dilahirkan," kata Abu Nawas sambil menatap sang putri, "para malaikat memberitahuku bahwa kamu akan mempunyai kaki yang pincang." Sang putri tersentak kaget. Tapi tiba-tiba Abu Nawas melanjutkan dengan nada dramatis. "Ada satu bayi yang berteriak keras di tengah keheningan surga. Ia berkata kepada para malaikat, 'Wahai malaikat, janganlah jadikan seorang putri dengan kaki yang pincang. Nanti dia akan menjadi sedih dan malu sepanjang hidupnya. Biarlah aku saja yang pincang. Berikanlah kaki yang pincang itu kepadaku.'" Air mata mulai menggenang di pelupuk mata sang putri. Para malaikat terharu mendengar permintaan bayi itu. Lanjut Abu Nawas, "Maka mereka pun mengabulkannya. Kaki yang seharusnya pincang untukmu dialihkan kepada bayi tersebut." Abu Nawas berhenti sejenak, lalu bertanya dengan lembut, "Tahukah kamu siapa bayi yang berteriak itu?" Sang putri menggeleng, air matanya mulai menetes. "Dia adalah suamimu." Seketika itu juga, sang putri menangis tersedu-sedu. Hatinya yang selama ini penuh rasa malu kini berubah menjadi haru yang tak terkira. Karena ia menganggap Abu Nawas adalah orang sakti, ia percaya sepenuhnya dengan cerita itu. Sejak hari itu, sang putri tidak lagi merasa malu dengan kaki pincang suaminya. Bahkan sebaliknya, rasa cinta dan kasih sayangnya semakin bertambah berlipat ganda. Ia merawat suaminya dengan penuh cinta karena kini ia tahu suaminya rela menanggung beban demi kebahagiaannya. Kisah berikutnya terjadi ketika Baginda Raja kedatangan seorang sahabat lama. Seorang raja dari negeri seberang yang datang dengan wajah penuh kekhawatiran. Setelah saling bersalaman dan berbasa-basi sebentar, sang raja tamu mulai mengeluhkan masalahnya. "Sahabatku," katanya dengan nada lelah, "aku datang kemari bukan untuk bersenang-senang. Aku punya masalah besar dengan putraku." "Masalah apa?" tanya Baginda Raja penuh perhatian. Sang raja tamu menghela napas panjang. "Putraku sangat pemalas dan enggan belajar. Bahkan lebih parah lagi, ia bandel melampaui batas. Ia lebih suka menghabiskan waktunya hanya untuk bermain dan tidur. Bukankah itu wajar untuk anak seusianya?" tanya Baginda Raja. "Bukan hanya itu," sahut sang raja tamu dengan frustrasi. "Setiap kali aku mendatangkan guru untuk mengajarinya, ia malah menertawakan guru tersebut. Bahkan seringkali guru-guru itu dilecehkan dan diabaikan. Akibatnya, satu persatu mereka memilih berhenti. Mereka tak sanggup menghadapi sifat putraku yang seperti itu." Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Padahal aku berharap kelak ia bisa mewarisi kerajaan untuk generasi berikutnya. Tapi kalau begini terus, bagaimana mungkin ia bisa jadi raja?" Baginda Raja terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Ia punya ide. "Kenapa tidak kau titipkan saja putramu kepada Abu Nawas?" usulnya. "Biarkan dia mendidik anakmu dengan caranya." Sang raja tamu terperanjat. "Abu Nawas? Siapa itu Abu Nawas?" "Dia itu ulama sufi yang terkenal cerdik dan bijaksana di kota Baghdad. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta nasihat. Aku yakin dia bisa mengubah putramu." Raja dari negeri seberang itu mengangguk pelan. "Baiklah, akan aku coba. Minggu depan, aku akan bawa putraku kemari." Beberapa minggu kemudian, dengan diantar Baginda Raja, sang raja tamu membawa putranya ke rumah Abu Nawas.
Melihat kedatangan dua raja sekaligus, tentu saja Abu Nawas terkejut bukan main. Ia segera menyambut mereka dengan hormat. "Ampun, Paduka yang mulia, ada gerangan apa? Tiba-tiba Paduka datang kemari?" tanya Abu Nawas dengan sopan. Baginda Raja lalu menjelaskan maksud kedatangan mereka. Ia hendak menitipkan putra sahabatnya kepada Abu Nawas untuk diajari ilmu agama dan kedisiplinan. "Wahai Abu Nawas," kata sang raja tamu dengan penuh harap, "ajarkan anakku ilmu agama dan didiklah dia supaya disiplin." Abu Nawas terdiam sejenak lalu menjawab dengan tegas, "Saya bersedia, Paduka, tapi saya akan mendidiknya dengan cara saya sendiri, dan Paduka tidak boleh sakit hati dengan metode saya." Sang raja tamu mengangguk mantap. "Baik Abu Nawas, semuanya aku serahkan padamu." Singkat cerita, kedua raja pun pulang, meninggalkan sang putra mahkota di rumah Abu Nawas. Baru saja ditinggal orang tuanya, si anak mulai membuat ulah. Ia dengan beraninya membentak Abu Nawas saat minta diambilkan air minum. "Oi, cepat ambilkan aku air," bentaknya dengan kasar. Awalnya, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia selalu menuruti kemauan si anak dengan sabar. Tidak marah, tidak membalas kasar. Ia membiarkan si anak merasa berkuasa. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba Abu Nawas memukulnya cukup keras. Padahal si anak tidak melakukan kesalahan apapun saat itu. Ia hanya sedang duduk diam. Pukulan itu begitu mengejutkan. Si anak menangis kesakitan, bingung, dan ketakutan. Sejak saat itu, sikapnya berubah total. Ia menjadi takut kepada Abu Nawas. Sifatnya yang bandel dan malas-malasan mendadak berubah menjadi penurut dan rajin. Beberapa tahun berlalu, sang putra mahkota kini sudah tumbuh dewasa. Orang tuanya datang untuk menjemputnya, dan betapa terkejutnya mereka. Si anak kini menjadi pribadi yang sopan, cerdas, dan cepat menguasai berbagai ilmu agama yang diajarkan Abu Nawas. Melihat perubahan luar biasa pada diri anaknya, sang raja merasa bahagia dan bangga. Seiring waktu, si anak yang sudah dewasa dinobatkan sebagai raja baru untuk menggantikan ayahnya. Berkat kecerdasan dan kedisiplinannya, ia menjadi raja yang gagah, berwibawa, dan dicintai rakyatnya. Suatu hari, sang raja muda itu teringat dengan Abu Nawas, sosok guru yang telah mengubah hidupnya. Ia pun memutuskan untuk menemuinya. Dengan didampingi pasukan kerajaan, ia berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ia disambut hangat dan dipersilakan masuk. Setelah cukup lama berbincang-bincang tentang banyak hal, sang raja muda tiba-tiba bertanya dengan serius. "Guru," katanya, "aku mau bertanya sesuatu yang selama ini menggangguku." Abu Nawas tersenyum. "Silakan anakku. Masih ingatkah suatu hari guru memukulku? Padahal aku tidak bersalah waktu itu. Atas dasar apa guru melakukannya?" Sekian tahun lamanya, ternyata sang murid masih menyimpan pertanyaan tentang kenangan pahit dari sang guru. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas tersenyum lebar. "Aku sudah lama menunggu datangnya hari ini," katanya dengan tenang. "Hari ketika kamu akan bertanya tentang pukulan itu." Ia menatap sang raja muda dengan penuh kasih sayang, lalu melanjutkan, "Sekarang kamu tahu, bukan, bahwa pukulan kezaliman itu membuatmu tak bisa melupakannya begitu saja. Ia terus mengganggumu setiap waktu. Ia tertanam kuat di dalam ingatanmu." Abu Nawas berhenti sejenak, lalu berkata dengan tegas, "Maka ini adalah pelajaran untukmu anakku, di hari ketika kamu menjadi pemimpin seperti sekarang. Jangan pernah sekalipun menzalimi rakyatmu, karena mereka tak pernah bisa tidur nyenyak. Mereka tak pernah bisa lupa pahitnya kezaliman. Seperti kamu yang tak bisa melupakan pukulanku, begitu pula rakyat yang dizalimi tak akan pernah lupa." Seketika itu juga, sang raja muda terdiam. Air matanya mengalir perlahan. Hatinya tersentuh begitu dalam. Ia bangkit, lalu bersujud di hadapan Abu Nawas dengan penuh hormat. "Terima kasih guru," katanya dengan suara bergetar.
Ini adalah wejangan paling berharga yang pernah aku terima. Dan begitulah, wahai sahabat pendengar, dua kisah Abu Nawas yang mengajarkan kita dua hal penting. Dari kisah pertama, cintailah pasanganmu apa adanya, karena barangkali tanpa kamu sadari, ia telah menanggung beban yang seharusnya jadi bebanmu. Dari kisah kedua, jangan pernah menzalimi siapapun, apalagi rakyatmu sendiri, karena kezaliman, meski kecil, akan terus diingat selamanya. Seperti luka yang sembuh, tapi bekas lukanya tetap ada. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, Al-Kisah. Di suatu sudut kota Baghdad yang ramai, berkumpullah beberapa pemuka agama dan tokoh masyarakat yang selama ini sering berselisih pendapat dengan Abu Nawas. Mereka duduk melingkar dengan wajah serius, seperti sedang merancang strategi perang. Padahal, yang dirancang hanyalah cara untuk mempermalukan seorang penyair jenaka. "Kawan-kawan," ujar salah satu dari mereka sambil mengetuk-ngetuk meja, "aku punya ide cemerlang. Bagaimana kalau kita adakan seminar besar, lalu kita suruh Abu Nawas berpidato di hadapan orang banyak?" "Lalu?" sahut yang lain penasaran. "Nanti kita lemparkan pertanyaan-pertanyaan sulit yang dia tidak bisa jawab. Dengan begitu, dia akan kelimpungan dan ditertawakan orang-orang." Jelasnya dengan mata berbinar penuh antusias. Seseorang lain mengangkat tangan. "Tapi, seminarnya membahas tentang apa?" "Kalau soal ilmu agama, Abu Nawas pasti menguasainya. Dia bisa menjawab dengan lancar." Yang lain mengangguk setuju. "Benar juga. Dia hafal kitab-kitab. Kita butuh topik yang dia lemah di sana." Tiba-tiba, salah satu dari mereka menyeringai, "Bagaimana kalau kita bahas tentang ilmu astronomi? Ilmu tentang bintang-bintang, planet, dan peredaran langit. Pasti dia tidak menguasai hal itu. Dia akan kelabakan, lalu ditertawakan massa." "Iya, itu ide bagus sekali," sahut yang lain dengan penuh semangat. "Saya setuju." Maka disepakatlah rencana licik itu. Dengan wajah penuh percaya diri dan sedikit licik, mereka pun berangkat ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka mengetuk pintu dengan sopan. Abu Nawas membukakan pintu dan menyambut mereka dengan ramah, meski dalam hatinya ia merasa ada yang aneh. "Begini, Abu Nawas," kata salah satu dari mereka dengan senyum manis yang dibuat-buat, "kedatangan kami ke sini untuk memintamu berpidato di seminar kami. Apakah kau bersedia?" "Kamu kan terkenal sebagai orang pandai, Abu Nawas," timpal yang lain. "Makanya kami memintamu yang berpidato." Abu Nawas terdiam sejenak. Ia menatap wajah mereka satu persatu. Dalam hatinya, firasat buruk mulai mengganggu. "Aneh," pikirnya, "biasanya mereka berselisih denganku. Tapi, tiba-tiba memintaku berpidato, pasti ada yang tidak beres." Tapi kalau ia menolak, pasti mereka akan menyebar kabar bahwa Abu Nawas adalah pengecut. Maka, dengan senyum tipis, ia menjawab, "Baiklah, aku bersedia. Kapan acara seminarnya diadakan?" "Besok siang, Abu Nawas," jawab mereka girang. "Jangan sampai tidak datang ya." "Baik," kata Abu Nawas sambil menutup pintu perlahan. Dalam hatinya ia bergumam, "Kita lihat saja siapa yang akan tertawa nanti." Hari yang ditentukan pun tiba. Orang-orang ramai berkumpul di alun-alun kota untuk mendengarkan pidato Abu Nawas. Tempat itu penuh sesak. Ada yang datang karena penasaran, ada yang datang karena senang mendengar Abu Nawas, dan ada pula yang datang karena ingin melihat drama. Ketika Abu Nawas tiba, ia langsung dipersilakan naik ke atas mimbar dengan senyum ramah dari para pemuka agama yang sesungguhnya sedang menyimpan jebakan. "Ini saatnya kita mempermalukan Abu Nawas," bisik salah satu dari mereka kepada temannya. "Kita akan melemparinya dengan pertanyaan-pertanyaan astronomi yang rumit." Abu Nawas berdiri tenang di atas mimbar. Ia menatap para hadirin dengan pandangan tajam namun penuh kehangatan. Lalu dengan suara lantang ia bertanya. Semua orang terdiam. Mereka saling pandang. Lalu dengan kompak menjawab, "Tentu saja kami tidak tahu."
Abu Nawas mengangguk pelan, lalu berkata dengan santai, "Kalau kalian tidak mengetahuinya, maka tidak ada manfaatnya dari perkataanku." Dan tanpa babi bu lagi, Abu Nawas turun dari mimbar dan berjalan pulang dengan langkah santai. Para hadirin terperangah. Para pemuka agama yang berencana menjebaknya malah jadi marah dan bingung. "Kenapa kau bersikap seperti itu, Abu Nawas?" bentak mereka saat mendatanginya lagi. Abu Nawas tersenyum tenang. "Kalian kan mengaku pintar, tapi kalian bilang tidak tahu apa yang akan aku katakan. Lalu apa gunanya aku berpidato? Buang-buang waktu saja." Lalu ia meninggalkan mereka yang masih terbengong-bengong. Hari berikutnya, mereka kembali menemui Abu Nawas. Kali ini dengan wajah yang lebih ramah, meski di dalam hati masih penuh niat licik. "Abu Nawas, maafkan kami," kata mereka, pura-pura menyesal. "Kemarin kami kurang siap, tolong berpidatolah sekali lagi." Abu Nawas menatap mereka dengan pandangan seolah berkata, "Kalian pikir aku tidak tahu?" Tapi ia hanya tersenyum dan menjawab, "Baiklah." Hari berikutnya, seminar diadakan lagi. Tempat itu kembali penuh sesak. Abu Nawas naik ke atas mimbar dengan langkah tenang. Lalu ia bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Kali ini, mereka sudah belajar. Mereka menjawab dengan kompak, "Iya, kami tahu." Abu Nawas mengangguk-angguk, lalu berkata dengan santai, "Kalau kalian sudah mengetahui apa yang akan aku katakan, lalu apa gunanya aku berpidato? Cuma buang-buang waktu saja." Dan lagi-lagi, Abu Nawas turun dari mimbar dan berjalan pulang dengan tenang. Para hadirin dibuat bingung lagi. Para pemuka agama mulai frustrasi. Susah sekali mempermalukan Abu Nawas, keluh salah satu dari mereka. Ada saja cara dia menghindar. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendapat ide. "Saya punya ide yang sangat bagus," katanya dengan mata berbinar. "Begini kawan-kawan, kalau Abu Nawas bertanya lagi, kita bagi jadi 2 kelompok. Kelompok pertama menjawab, 'Kami tidak tahu.' Kelompok kedua menjawab, 'Iya, kami tahu. Pasti Abu Nawas akan kelimpungan.'" "Wah, itu ide cemerlang," sahut yang lain. "Saya sangat setuju." Maka mereka pun kembali mendatangi Abu Nawas. "Abu Nawas, tolong sekali lagi saja. Ini yang terakhir," pinta mereka dengan nada memelas. Abu Nawas menghela napas panjang. "Baiklah, tapi ini yang terakhir. Kalian sudah mengundangku 3 kali." Di hari berikutnya, para hadirin sudah berkumpul lagi. Kali ini mereka merasa yakin ini adalah kesempatan terakhir untuk mempermalukan Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan tenang. Ia naik ke atas mimbar, lalu bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Mereka sudah siap. Sebagian kelompok berteriak, "Iya, kami tahu." Dan sebagian lainnya berteriak, "Kami tidak tahu." Mereka mengira telah berhasil menjatuhkan Abu Nawas. Mereka menunggu dengan penuh harap. Pasti dia kebingungan sekarang. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Abu Nawas tertawa lepas. Lalu dengan suara lantang penuh kemenangan ia berkata, "Baiklah kalau begitu, kalian yang sudah mengetahui apa yang akan saya katakan, agar memberitahu kepada yang belum tahu." Dan tanpa menunggu reaksi siapapun, Abu Nawas turun dari mimbar dan berjalan pulang dengan langkah ringan, seperti orang yang baru memenangkan pertandingan catur. Para hadirin terdiam membisu. Para pemuka agama yang berencana mempermalukan Abu Nawas dibuat terheran-heran dengan kecerdikannya. Mereka saling pandang dengan wajah penuh kekaguman bercampur kesal. Akhirnya, para tokoh masyarakat dan pemuka agama itu memutuskan untuk menemui Abu Nawas sekali lagi. Kali ini bukan untuk menjebak, tetapi untuk mengakui kekalahannya. "Abu Nawas," kata mereka dengan jujur, "kita semua tahu bahwa kadang kita berselisih pendapat denganmu. Tapi dengan aksimu hari ini, kami sepakat bahwa kamu adalah orang yang memiliki segudang kecerdikan." Lalu salah satu dari mereka bertanya dengan penasaran, "Tapi kami penasaran Abu Nawas, sebenarnya apa sih yang akan kau katakan?" Abu Nawas tertawa lepas, lalu menjawab dengan santai, "Yang ingin aku katakan, kalian semua sudah tahu
yaitu kalian semua bermaksud mencemoohku. Betul kan? Mereka tersentak kaget. Abu Nawas melanjutkan, dari awal pertama kalian datang, aku sudah punya firasat kalau kalian punya rencana tidak baik. Jelas-jelas aku sering berselisih dengan kalian, tapi kalian tiba-tiba memintaku berpidato di hadapan kalian. Belum lagi tema yang diminta adalah astronomi, topik yang jarang aku bahas. Ini sudah tidak masuk akal. Pasti kalian ada maksud untuk mempermalukan aku di hadapan orang-orang. Ia berhenti sejenak, lalu menatap mereka dengan lembut namun tegas. Dengar ya kawan-kawan, katanya dengan nada menasihati. Berselisih pendapat itu hal yang wajar. Kita boleh berbeda, tapi jangan sampai perbedaan itu dijadikan permusuhan. Karena permusuhan hanya akan merusak hati dan hubungan kita. Mendengar penuturan Abu Nawas, mereka terdiam. Hati mereka tersentuh. Mereka tidak menyangka bahwa Abu Nawas sudah mengetahui rencana mereka sejak awal. Namun ia tidak marah, tidak membalas dendam, justru memberi mereka pelajaran berharga. Dengan hati penuh penyesalan, mereka pun meminta maaf kepada Abu Nawas. Maafkan kami Abu Nawas, kami salah. Abu Nawas tersenyum hangat. Tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah belajar sesuatu hari ini. Dan begitulah, wahai sahabat pendengar, kisah Abu Nawas yang cerdik menghadapi jebakan 3 kali seminar. Pertama, kecerdasan sejati bukan hanya soal banyaknya ilmu, tetapi juga kemampuan membaca situasi dan orang-orang di sekitar kita. Kedua, berselisih pendapat itu wajar dan manusiawi. Tapi jangan pernah biarkan perbedaan pendapat berubah menjadi kebencian dan permusuhan. Karena di akhir hari, kita semua adalah saudara dalam kemanusiaan. Ketiga, jika seseorang berbuat jahat padamu, balaslah bukan dengan kejahatan, tetapi dengan kebijaksanaan. Karena itulah cara terbaik untuk mengubah musuh menjadi teman. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, di kota Baghdad pernah ada seorang hakim yang sangat rakus dan selalu meminta suap. Namun, berkat kecerdikan Abu Nawas, hakim itu pernah dibuat jera dengan jebakan segentong keju yang di bawahnya penuh kotoran hewan. Cerita tentang kejadian memalukan itu menyebar kemana-mana, dan sang hakim akhirnya dicopot dari jabatannya. Tapi ternyata, hakim baru yang datang menggantikannya pun tak kalah rakus. Seperti ulat yang berganti kulit namun tetap saja ulat, hakim baru ini juga gemar memeras rakyat. Setiap orang yang berurusan dengan perizinan, entah itu perizinan dagang, tanah, atau apapun, harus menyuap tuan hakim agar urusannya cepat selesai. Kalau menolak, maka bersiaplah menunggu bertahun-tahun tanpa kepastian. Tentu saja banyak warga yang mengeluh. Mereka merasa diperas habis-habisan. Akhirnya, dengan hati dongkol, mereka sepakat untuk mengadu kepada Abu Nawas. Esok harinya, berkumpullah para warga di depan rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata salah satu dari mereka dengan nada frustasi, "Tuan Hakim benar-benar keterlaluan. Setiap kali kami mengurus perizinan, kami diminta bayaran. Kalau kami menolak, dia tidak mau menandatangani." Abu Nawas mengepalkan tangannya. "Kurang ajar, belum kapok juga rupanya dia." "Dia bukan hakim yang dulu Abu Nawas," jelas warga lainnya. "Sekarang hakimnya sudah diganti orang baru." "Oh," Abu Nawas mengangguk paham. "Baiklah, nanti akan kubalas perbuatannya." Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke rumah tuan hakim dengan membawa sekantong gandum seberat 1 kilogram. Ia ingin mengecek sendiri kebenaran aduan warga. Sesampainya di sana, tuan hakim menyambutnya dengan ramah. Ramah yang dibuat-buat, tentu saja. "Hei Abu Nawas, silakan masuk. Ada perlu apa datang kemari?" tanya tuan hakim sambil tersenyum lebar. "Begini tuan hakim," kata Abu Nawas dengan sopan. "Saya mau minta perizinan menjual hasil panen gandum saya." Tuan hakim mengerutkan kening. "Kenapa harus minta izin? Jual beli gandum kan tidak perlu pakai surat." "Iya tuan hakim," jawab Abu Nawas sambil tersenyum tipis, "tapi biar lebih nyaman." Tuan hakim mengangguk-angguk, matanya mulai berbinar. "Benar juga katamu Abu Nawas, memang seharusnya begitu.
Ngomong-ngomong, apa yang kamu bawa itu? Oh, ini sekantong gandum oleh-oleh buat Tuan Hakim, kata Abu Nawas sambil menyerahkan kantong tersebut. Tuan Hakim menerimanya dengan senyum puas. Setelah surat perizinan dibuat, Abu Nawas pun pamit pulang. Begitu Abu Nawas pergi, Tuan Hakim tertawa, senang. Asyik, mulai besok akan kuberlakukan perizinan penjualan hasil panen gandum. Dengan begitu aku bisa mendapatkan banyak keuntungan. Pikirnya penuh keserakahan. Sementara itu, Abu Nawas di rumah terus memikirkan cara untuk membuat kapok hakim rakus itu. Saat ia sedang termenung, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk keras. Ternyata yang datang adalah beberapa prajurit kerajaan. Tuan Abu Nawas, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga, kata salah satu prajurit dengan tegas. Tak menunggu lama, Abu Nawas bergegas pergi menuju istana. Sesampainya di sana, ia menghadap Baginda Raja. Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas dengan hormat. Saya ada tugas untukmu Abu Nawas, kata Baginda Raja. Saya akan membeli lahan yang luas di daerahmu, dan saya ingin kamu yang mengurusi segalanya, termasuk surat perizinannya. Abu Nawas mengangguk mantap. Hamba siap, Paduka yang mulia. Karena ini adalah tugas penting, saya minta beberapa prajurit untuk berjaga di rumah saya. Baginda Raja terheran-heran. Memangnya ada apa, Abu Nawas? Kenapa harus ada prajurit yang berjaga di rumahmu? Abu Nawas tersenyum misterius. Karena ada kejutan yang akan hamba persembahkan kepada Paduka. Baginda Raja tertawa. Baiklah, terserah kamu saja Abu Nawas. Abu Nawas pun pamit pulang. Di sepanjang perjalanan, ia terlihat sangat senang. Akhirnya, aku mendapatkan ide cemerlang untuk membikin kapok Tuan Hakim. Esok harinya, dengan membawa sekantong tanah, Abu Nawas menemui Tuan Hakim di rumahnya. Tuan Hakim, saya ada perlu. Saya mau mengurus surat perjanjian jual beli tanah, kata Abu Nawas. Tuan Hakim langsung tertarik. Matanya melirik kantong yang dibawa Abu Nawas. Oh, silakan. Kamu mau beli tanah di mana? Abu Nawas lalu menyebutkan tempat dan luas tanah yang akan dibelinya. Lahan yang sangat luas. Wah, itu kan lahan luas sekali Abu Nawas, kata Tuan Hakim kagum. Sekaligus sudah membayangkan uang suap yang akan ia terima. Iya Tuan Hakim, jawab Abu Nawas sambil mengedipkan mata. Makanya kantong yang saya bawa juga 2 kali lipat beratnya dari yang kemarin. Tuan Hakim tersipu malu. Kamu bisa aja, Abu Nawas. Setelah surat perjanjian dibuat, Abu Nawas pamit pulang. Tidak berapa lama, Tuan Hakim membuka isi kantong pemberian Abu Nawas. Dan apa yang ia lihat? Gumpalan tanah. Marahlah Tuan Hakim. Kurang ajar Abu Nawas, ia telah mengerjaiku. Dengan wajah merah padam, ia bergegas menuju rumah Abu Nawas. Ia tidak menyadari bahwa di rumah Abu Nawas ada beberapa prajurit istana yang sedang berjaga. Hai Abu Nawas, keluar kamu, teriak Tuan Hakim dari luar. Abu Nawas membuka pintu dengan senyum ramah. Ada apa, Tuan Hakim? Apakah sogokannya kurang? Masa kamu ngasih aku sekantong tanah? Yang benar saja kamu, bentak Tuan Hakim murka. Abu Nawas menjawab dengan santai. Loh, kenapa Tuan marah? Waktu saya minta izin penjualan panen gandum, saya kasih Tuan sekantong gandum. Dan tadi saya mengurus perizinan jual beli tanah, maka yang saya kasih juga sekantong tanah. Logis kan? Tidak bisa, bentak Tuan Hakim semakin kesal. Pokoknya saya minta 2% dari pembelian tanah. Kalau tidak, surat perizinannya akan saya sita. Abu Nawas tersenyum lebar. Hai para prajurit, keluarlah. Kalian dengar sendiri kan? Hakim ini minta disuap. Dia telah menyalahgunakan jabatannya untuk memeras rakyat. Seketika itu juga, Tuan Hakim gemetaran. Ia melihat beberapa prajurit kerajaan keluar dari rumah Abu Nawas. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Baginda Raja sendiri datang bersama rombongannya. Hei, Abu Nawas, kata Baginda Raja dengan nada penasaran. Dari kemarin aku dibuatnya penasaran. Kejutan apa yang ingin kau berikan kepada saya? Mana kejutannya?
Abu Nawas menunjuk Tuan Hakim. Itu dia kejutannya, Paduka. Baginda Raja terheran-heran. Memangnya kenapa dengan dia? Selama ini dia menggunakan jabatannya untuk memeras warga. Jelas Abu Nawas. Dia kesini juga untuk meminta bayaran perizinan pembelian tanah. Padahal yang akan membeli tanah kan Paduka. Bertambah kagetlah Tuan Hakim. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tak menyangka pembelinya adalah Baginda Raja sendiri. Baginda Raja sangat murka. Prajurit, seret dia ke dalam penjara dan hukum seberat-beratnya. Abu Nawas tersenyum puas. Hakim rakus itu akhirnya mendapatkan balasannya. Beberapa waktu kemudian, warga Baghdad dihebohkan oleh seorang tabib baru yang konon sangat sakti. Ia mengaku bisa menyembuhkan penyakit apa saja, dari sakit kepala sampai patah hati. Tak ayal, rumah tabib tersebut hampir setiap hari dikunjungi ratusan pasien untuk berobat. Tapi, usut punya usut, sebenarnya tabib itu hanyalah seorang penipu. Namun, karena rayuan manisnya, pasien yang tak kunjung sembuh selalu menuruti perkataannya untuk terus kembali berobat dan terus membayar. Hingga pada suatu ketika, anak Abu Nawas jatuh sakit. Atas saran istrinya, Abu Nawas membawa anaknya berobat ke tabib palsu itu. Sudah 3 kali berobat, anaknya tak kunjung sembuh. Padahal, sekali berobat ongkosnya 100 dinar. Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan. Walhasil, Abu Nawas mulai curiga. Jangan-jangan tabib itu cuman penipu. Timbullah ide cemerlang di benaknya. Keesokan harinya, Abu Nawas membuka praktik pengobatan sendiri. Di depan rumahnya, ia memasang tulisan besar. Berobat di sini, sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para warga yang tadinya berencana berobat ke tabib palsu, mendadak berbalik arah menuju rumah Abu Nawas. Kini rumah Abu Nawas ramai dipenuhi pasien. Dan entah kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang datang berhasil disembuhkan. Sementara di rumah si tabib terlihat sepi. Tak ada seorang pasien pun yang datang. Kenapa hari ini sepi sekali? Gumam si tabib bingung. Apakah warga mulai curiga padaku? Tidak lama kemudian, asistennya datang dengan berita mengejutkan. Tuan, tahu enggak kenapa hari ini rumah Tuan sepi pasien? Tanya sang asisten. Iya, aku juga heran. Kenapa emangnya? Karena Abu Nawas sekarang buka praktik pengobatan. Di depan rumahnya tertulis, berobat di sini, sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Si tabib tersentak. Lalu muncullah watak aslinya yang serakah. Aku akan berobat kepadanya dan berpura-pura sakit. Aku akan bilang, lidahku hilang indera perasa. Kalau ditanya sembuh atau tidak, pastilah aku akan menjawab tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan cuman aku. Dengan begitu, aku bisa dengan mudah mendapatkan 1000 dinar. Maka datanglah si tabib ke rumah Abu Nawas dengan berpura-pura sakit. Wahai Abu Nawas, bisakah kau mengobati penyakitku? Tanyanya dengan wajah menderita. Abu Nawas terheran-heran. Loh, Anda kan tabib. Kenapa datang berobat ke sini? Iya betul, tapi di tempatku tidak ada obatnya. Jawab si tabib berbohong. Oh ya sudah, ngomong-ngomong, Anda sakit apa? Lidahku tidak bisa merasakan apa-apa. Seperti mati rasa Abu Nawas, keluh si tabib pura-pura. Abu Nawas tahu betul dengan perilaku licik si tabib. Ia hanya berpura-pura sakit untuk mendapatkan 1000 dinar. Baiklah, Anda tunggu di sini sebentar. Saya akan ambilkan ramuan obatnya, kata Abu Nawas. Abu Nawas lalu memeras buah lemon yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. Ini obatmu, katanya sambil memberikan gelasnya. Boleh aku minum? Tanya si tabib. Oh, tentu saja. Silakan. Saat meminumnya, muka si tabib langsung kecut. Dahinya berkerut karena merasakan asamnya air tersebut. Obat apa ini? Ini sih cuman air jeruk yang sangat kecut, protesnya. Abu Nawas hanya tersenyum. Itu artinya penyakit Anda sudah sembuh, Tuan. Lidah Anda sudah tidak mati rasa lagi. Sekarang mana ongkos berobatnya? Si tabib terpaksa memberikan 100 dinar
Ia pulang dengan perasaan dongkol. Ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira. Aku harus cari cara lain. Esok paginya, si tabib kembali menemui Abu Nawas. "Hei, Abu Nawas, aku mau berobat lagi," katanya. "Silakan Tuan, lidahnya masih mati rasa lagi?" ledek Abu Nawas. "Bukan, ini sakit yang berbeda. Aku hilang ingatan Abu Nawas. Bisakah kau menyembuhkanku?" "Oh, tentu saja bisa," jawab Abu Nawas. "Tunggu di sini sebentar." Abu Nawas kembali mengambil segelas air perasan jeruk lemon yang sangat asam seperti kemarin. Melihat hal itu, si tabib langsung kaget. "Loh, bukankah itu obat seperti yang kemarin?" "Tidak, aku tidak mau meminumnya." Abu Nawas tersenyum lebar. "Alhamdulillah, penyakit Anda sudah sembuh, Tuan. Mana ongkosnya?" "Sudah sembuh. Bagaimana kau bisa tahu?" tanya si tabib heran. "Buktinya Anda masih ingat dengan obat kemarin yang saya berikan. Itu berarti sakit hilang, ingatan Anda sudah sembuh." Si tabib terpaksa memberikan ongkosnya lagi. Ia pulang dengan hati semakin dongkol. Tak terima dengan dua kegagalan, esok harinya si tabib kembali menemui Abu Nawas. Kali ini, ia berpura-pura matanya buta. Ia berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setibanya di sana, Abu Nawas bertanya, "Apa yang terjadi dengan Anda?" "Mataku tiba-tiba buta, Abu Nawas. Aku ingin berobat kepadamu," jawab si tabib sambil meraba-raba udara. Setelah mencermati dengan seksama, Abu Nawas sadar bahwa itu hanya akal-akalan saja. Tapi ia tak pernah kehilangan akal. "Tuan," kata Abu Nawas dengan nada sedih, "penyakit kebutaan pada mata Anda sepertinya sudah parah sekali. Maafkan saya, untuk kali ini saya tidak bisa menyembuhkannya." Si tabib langsung kegirangan dalam hati. "Berarti saya dapat uang kembalian 1000 dinar?" "Benar, Tuan. Uangnya sudah saya siapkan di dalam kantong. Sebentar ya, saya mau ambil dulu." Si tabib menunggu dengan hati berbunga-bunga. Akhirnya aku berhasil memperdaya Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas datang sambil menyerahkan kantong uangnya. "Terima kasih, Abu Nawas. Ternyata kamu memang orang yang jujur," kata si tabib. "Iya, Tuan. Saya tidak berani berbohong. Silakan, uangnya dihitung." Setelah membuka kantong dan menghitungnya, si tabib langsung murka. "Kenapa uangnya cuma 10 dinar? Kamu jangan coba-coba membodohi aku," bentaknya. Abu Nawas menjawab dengan santai. "Bagaimana Anda bisa tahu kalau jumlahnya cuma 10 dinar? Koinnya memang ada 10. Tapi koin yang kamu berikan pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku buta apa?" Abu Nawas tertawa lepas. "Alhamdulillah, sekarang Anda sudah sembuh, Tuan. Mana ongkos berobatnya?" "Maksudmu apa, Abu Nawas?" tanya si tabib mulai panik. "Tadi waktu Anda kesini katanya mengalami kebutaan, dan sekarang Anda sudah sembuh. Buktinya Anda sudah bisa membedakan mana pecahan koin 1 dinar dan mana yang 100 dinar. Dengan terpaksa, akhirnya si tabib kembali memberikan uang 100 dinar. Ia pun kapok berurusan dengan Abu Nawas dan pergi dengan perasaan dongkol. Abu Nawas tertawa bahagia. "Akhirnya, aku mendapatkan kembali 300 dinarku setelah si tabib palsu itu 3 kali bolak-balik ke sini. Dan begitulah, wahai sahabat pendengar, 3 kisah tentang Abu Nawas yang mengajarkan kita bahwa: pertama, keserakahan dan korupsi akan selalu mendapat balasan yang setimpal. Hakim yang memeras rakyat akhirnya dipenjara. Kedua, siapa yang menggali lubang untuk orang lain, ia sendiri yang akan jatuh ke dalamnya. Tabib palsu yang ingin menipu malah tertipu 3 kali. Ketiga, kecerdasan sejati bukan soal menipu, tetapi soal menggunakan akal untuk menegakkan keadilan dan melindungi yang lemah. Wallahu a'lam bisyawab. Kisah selanjutnya. Dahulu kala, di negeri yang jauh, hiduplah seorang waliullah yang sangat terkenal dengan karamahnya. Namanya Abu Yazid Al-Bustami, seorang hamba Allah yang begitu dekat dengan Sang Pencipta hingga kehidupannya penuh dengan keajaiban-keajaiban yang tak terbayangkan oleh akal. Sejak kecil, bahkan sejak masih bayi,
Abu Yazid sudah menunjukkan keistimewaan yang luar biasa. Konon, apabila ada makanan haram yang masuk ke dalam mulutnya, bayi Abu Yazid akan menangis dan meronta-ronta tanpa henti. Ia terus menangis dengan keras hingga makanan tersebut keluar dari mulutnya. Barulah setelah itu ia berhenti menangis dan kembali tenang. Subhanallah, bahkan lidahnya yang masih kecil itu sudah menolak segala yang tidak diridai Allah. Air sumur yang tak mau naik. Waktu berlalu, Abu Yazid tumbuh menjadi seorang syekh yang alim, wara', dan sangat rendah hati. Ia sering melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah. Pada suatu hari, di tengah perjalanannya yang panjang dan melelahkan, Abu Yazid merasakan haus yang amat sangat. Tenggorokannya kering seperti pasir gurun. Bibirnya pecah-pecah. Ia membutuhkan air, segera. Lalu ia menemukan sebuah sumur tua yang sudah lama tidak terpakai. Sumurnya masih ada, tapi kondisinya memprihatinkan. Tidak ada timba, tidak ada tali, tidak ada ember, tidak ada apa-apa yang bisa digunakan untuk mengambil air. Abu Yazid mengintip ke dalam sumur. Airnya ada, tapi sangat dalam di dasar sana. Ia tak mungkin bisa meraihnya dengan tangan kosong. Ia duduk di pinggir sumur dengan perasaan pasrah. Ya Allah, betapa hausnya aku. Tapi bagaimana cara mengambil airnya? Keajaiban yang tak terduga. Tak berselang lama, datanglah sekelompok anak-anak perempuan yang sedang bergerombol. Mereka tertawa riang. Wajah mereka berseri meski penuh peluh. Sepertinya mereka habis bermain dan juga sedang haus. Abu Yazid hanya mengamati dari kejauhan. Dalam hatinya ia bergumam, percuma saja, airnya sangat dalam. Mereka tak mungkin bisa mengambilnya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Ketika anak-anak itu berdiam sebentar di depan sumur, tanpa alat apapun, tanpa usaha apapun, tiba-tiba air yang ada di dasar sumur mulai naik, naik, dan naik. Seperti ada tangan gaib yang mendorongnya dari bawah. Air itu terus naik hingga meluber di permukaan sumur. Anak-anak itu pun dengan mudah, tanpa perlu bersusah payah, meminum air sumur yang segar dan jernih itu. Mereka minum dengan riang, lalu kembali bermain. Abu Yazid terpaku, matanya membulat, hatinya berdebar keras. Subhanallah, bagaimana bisa? Ia yang sudah bertahun-tahun beribadah, yang sudah menghafal kitab-kitab, yang sudah berpuasa dan berzikir tanpa henti, tadi tidak bisa menaikkan air sumur itu sedikit pun. Tapi anak-anak kecil yang polos ini, dalam sekejap mata, air sumur naik dengan sendirinya untuk mereka. Pertanyaan yang mengubah segalanya. Dengan hati penuh rasa ingin tahu dan sedikit kagum, Abu Yazid mendekati anak-anak tersebut. "Anak-anak," katanya dengan lembut, "doa apa yang kalian baca sehingga airnya bisa naik ke atas permukaan?" Anak-anak itu saling pandang, lalu dengan polosnya menjawab kompak, "Kami tadi hanya bertawasul, Pak Syekh. Kami berkata, 'Wahai sumur, naiklah airmu dengan keberkahan Syekh Abu Yazid Al-Bustami.'" Seketika itu juga Abu Yazid tersentak kaget. Wajahnya pucat, hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Ia terdiam panjang. Lalu dengan suara bergetar ia berkata, "Lah, aku ini Abu Yazid, orang yang kalian tawasuli. Tapi ketika tadi aku di sini, airnya sama sekali tidak mau naik ke atas." Anak-anak itu tersenyum polos. Lalu salah satu dari mereka dengan suara kecil namun penuh keyakinan menjawab dengan bijaksana, "Pak Syekh, dikabulkannya doa kami berupa naiknya air sumur ini bukan karena kehebatan kami. Kami ini anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Tapi doa kami dikabulkan karena teguhnya keyakinan kami bahwa Anda, Abu Yazid Al-Bustami, adalah wali yang mempunyai banyak kebaikan di sisi Allah." Lalu anak itu melanjutkan dengan nada lebih serius, seolah bukan anak kecil yang bicara, tetapi seorang guru yang mengajar muridnya. "Sedangkan Anda, Pak Syekh, Anda tak boleh meyakini bahwa diri Anda sendiri merupakan orang saleh. Karena begitu Anda merasa diri Anda saleh,
maka Anda sudah terjatuh dalam kesombongan. Dan Allah tidak suka hamba yang sombong. Abu Yazid terdiam. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Hanya air mata yang mulai mengalir di pipinya. Ia yang sudah puluhan tahun menuntut ilmu, yang sudah berzikir ribuan kali, yang sudah berpuasa berkali-kali, baru saja diberi pelajaran oleh anak-anak kecil tentang hakikat keikhlasan dan kerendahan hati. Ia menyadari sesuatu yang sangat dalam. Keajaiban bukan tentang seberapa banyak amalan kita. Keajaiban adalah tentang seberapa besar keyakinan kita kepada Allah dan seberapa rendah hati kita di hadapannya. Anak-anak itu tidak punya amalan sebanyak Abu Yazid. Mereka tidak hafal kitab-kitab. Mereka tidak puasa sunnah setiap hari. Tapi mereka punya keyakinan yang murni, tanpa dicemari oleh rasa bangga pada diri sendiri. Sedangkan Abu Yazid, meski ia tidak merasa sombong, dalam hatinya mungkin masih ada sedikit perasaan bahwa ia adalah orang yang dekat dengan Allah. Dan itulah yang menjadi penghalang. Abu Yazid lalu bersujud panjang di pinggir sumur itu. Ia menangis dalam sujudnya. Ia memohon ampun kepada Allah atas segala ujub, bangga pada diri sendiri yang mungkin pernah muncul di hatinya. Sejak hari itu, Abu Yazid semakin rendah hati. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai orang yang istimewa. Ia hanya melihat dirinya sebagai hamba yang lemah, yang penuh kekurangan, yang sangat membutuhkan rahmat Allah. Dan justru karena kerendahan hati itulah Allah semakin mengangkat derajatnya. Karamah-karamahnya semakin banyak. Tapi ia tidak pernah lagi merasa bangga. Ia selalu ingat pesan anak-anak kecil di sumur tua itu. Jangan pernah merasa bahwa dirimu adalah orang saleh. Karena kesalehan sejati adalah ketika kamu tidak merasa saleh sama sekali. Kisah ini terdapat dalam kitab Tazkirat Al-Aulia, karya Syekh Farid Al-Din Ad-Dar, seorang penyair dan sufi besar dari Persia. Dan dari kisah ini, wahai sahabat pendengar, kita belajar beberapa hikmah berharga. Pertama, Allah tidak melihat seberapa banyak amalan kita, tetapi seberapa ikhlas hati kita. Anak-anak kecil itu tidak punya amalan sebanyak Abu Yazid, tapi keyakinan mereka murni dan tulus. Kedua, ujub, merasa bangga pada diri sendiri, adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Bahkan orang sebesar Abu Yazid pun harus terus waspada terhadapnya. Ketiga, terkadang pelajaran terbesar datang dari orang-orang yang paling tidak kita duga, bahkan dari anak-anak kecil. Maka jangan pernah meremehkan siapapun, karena Allah bisa mengajar kita melalui siapa saja. Keempat, kerendahan hati adalah mahkota para wali. Semakin tinggi derajat seseorang di hadapan Allah, semakin rendah hati ia seharusnya. Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.